opini rakyat yang disuarakan oleh Herzaki Mahendra Putra kali ini akan membahas isu yang sedang hangat. Ya, sebenarnya tidak hangat-hangat banget, tapi terus saja dipanas-panasin, dihangat-hangatin oleh segelintir pihak yang berada di sekeliling Presiden Joko Widodo. Ada upaya secara sistematis dan terstruktur untuk terus menggoreng isu terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Nah, kita kan tahu banget, ya kan? Upaya ini telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dimulai misalnya dengan statement atau pernyataan oleh salah satu menteri beliau. Sebut saja B gitu, ya. Padahal ini tidak ada urusannya dengan beliau, karena kan beliau ini urusannya dengan apa itu ya? Investasi ya? Investasi ya? Ya, investasi ya? Nah, itu kan urusannya dengan investasi gitu. Ya, tapi kemudian menyuarakan katanya ada aspirasi dari pengusaha kalau ingin agar masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo itu diperpanjang katanya. Tapi ajaib dan anehnya adalah kemudian tidak ada satupun elemen pengusaha yang mengaku menyuarakan itu. Entah itu Kadin, entah itu HIPMI, bahkan juga kalangan pengusaha di akar rumput misalnya. Tidak ada rakyat yang merespon dengan positif, bahkan sebagian besar rakyat menolak dengan keras ya, usulan ini. Nah, kemudian sebulan setelahnya ditetapkanlah pemilu 2024 oleh KPU, pemerintah, dan parlemen. Ya, kalau pemilu 2024, tepatnya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, yang mendadak lagi, yang lucunya adalah setelah tercapai kesepakatan ini antar pemerintah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan juga parlemen ya, bisa-bisanya di tanggal 20-an, tepatnya mulai di tanggal 23 Februari, ya, salah seorang ketua umum partai politik, ya, pengusung Joko Widodo, pendukung Bapak Jokowi, meminta agar pemilu 2024 ditunda berturut-turut. 23 salah seorang ketua umum, besoknya ketua umum parpol yang lainnya, besoknya lagi ketua umum parpol yang lainnya. Alasannya lucu-lucu semua. Pertama alasannya sama nih, ekonomi katanya belum pulih ya. Perasaan baru beberapa bulan lalu ya pemerintah gembor-gembor, ekonomi sudah lebih baik, sudah pulih, sudah semakin baik. Tahun ini 2022 akan meningkat menjadi berapa itu? 3% katanya. Tahun depan bisa menjadi 5%. Kok baru 2-3 bulan lalu menyampaikan kalau ekonomi kita sudah semakin membaik dan bisa segera pulih ya, dan kemudian itu apa tuh istilahnya itu ya? Apa istilahnya? Digembor-gemborkan tuh apa ya? Apa ya? Iya, dihebohkan, digembar-gemborkan, diselebrasi, apa namanya itu? Bukan. Tapi ya itulah pokoknya ya. Jadi seakan-akan bahwa kondisi ekonomi kita sudah baik banget. Oh, rupanya kenapa waktu itu digembar-gemborkan? Karena mendadak tidak lama, sebulan 2 bulan kemudian muncul hasil berbagai survei. Kepuasan terhadap Bapak Joko Widodo meningkat katanya. Oh, jadi gembar-gembornya karena mau ada survei gitu. Nah, kemudian alasan kedua, berarti kan gagal ya. Nggak masuk akal ya nggak sih? Alasan mau menunda pemilu itu atau memperpanjang masa jabatan presiden ini karena tadi gitu kan, karena masalah ekonomi. Karena kenyataannya ekonomi kita tidak sedang hancur kok, sedang pulih dan sedang berada on the right track atau pada jalur yang benar. Nah, kemudian kedua kita bahas misalnya alasannya karena katanya nih ya, katanya masyarakat banyak yang puas berdasarkan hasil survei terhadap pemerintahan Joko Widodo karena itu harus diperpanjang. Nah, ini lagi-lagi penyesatan fakta ya, dan pemutarbalikan fakta serta penyesatan opini yang luar biasa. Tuh, sampai salah saya nyebutnya. Opini, harusnya opini. Padahal di survei yang sama ada pertanyaan yang secara spesifik menanyakan apakah setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun. Satu itu. Yang kedua ada pertanyaan yang sama pula ya, di survei yang sama. Apakah setuju dengan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo menjadi 3 periode? Dan ternyata hasilnya, ya, hasil dari pertanyaan itu adalah sama dengan yang puas. Ya, di atas 67%, ada 67%, ada 70-an%. Ya, menyebutkan kalau mereka tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun dan juga tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode gitu. Nah, ini kan lagi-lagi berarti alasannya batal dong ya. Bukan batal demi hukum, tapi batal demi kebenaran. Karena kenyataannya di survei-survei yang mereka anggap
yang mereka bawa-bawa sebagai alibi bahwa kita harus memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, ternyata itu tidak berlaku semua. Karena ada pertanyaan yang secara spesifik dan masyarakat menyampaikan tadi penolakannya secara keras terhadap usulan ini. Nah, belum lama berselang, setelah itu kemudian mendadak salah satu menteri yang tidak ada urusannya dengan urusan politik, tidak ada urusannya dengan pemilu, mendadak juga mewacanakan dan membawa-bawa kali ini big data. Kita tentu ingat ya, ada big data namanya 110 juta. Katanya di dunia maya yang menginginkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Tapi kemudian pada saat dikejar, ini big datanya siapa? Yang mengeluarkan siapa? Ya kan? Lembaganya kredibel atau tidak? Lalu ini sebenarnya 110 juta ini dibandingkan berapa? Karena kita tahu tiap hari itu bisa berapa banyak data yang ada gitu. Lah kalau 110 juta mendadak dibandingkan dengan data katakanlah 1 triliun, ya kan kecil sekali gitu. Enggak. Ini kan nggak masuk akal gitu. Kemudian apakah big data ini 110 juta itu semua akunnya adalah akun manusia? Apakah bukan akun bot dan buzzer seperti yang biasa dilakukan oleh pemerintah? Ya. Kemudian juga ada pakar big data misalnya Ismail Fahmi ya, yang kita kenal dengan drone empritnya, menyatakan bahwa nggak benar itu data sejumlah itu. Tidak ada. Katanya ya paling hanya ada 10 ribuan kalau tidak salah. Di Twitter malah yang bicarakan itu, dan rata-rata sebagian besarnya itu adalah menolak, bukannya menyetujui atau mengusulkan perpanjang masa jabatan Bapak Presiden. Ya kemudian kita tahu nih, isu ini disampaikan, bayangkan, oleh salah seorang menteri, tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada urusannya dengan pemilu, dan hanya di salah satu kanal YouTube. Seakan-akan isu kayak gini ini bercanda sekali ya gitu. Padahal ini kan isu sangat serius, ini melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi, ya, dan jelas-jelas mencederai demokrasi. Tapi disampaikan kayak seperti dengan santai dan tidak ada perasaan bersalah gitu. Nah, kemudian yang mengerikan nih, setelah mereka berupaya selama 3 bulan menghembuskan isu ini bahwa seakan-akan quote and quote ada aspirasi, ada harapan dari masyarakat ingin agar masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo diperpanjang menjadi minimal 3 tahun atau menjadi 3 periode. Dan ternyata usaha itu menemui tembok tebal, gagal total. Ya, Gatot. Ini Gatot maksudnya gagal total ya, bukan nyebut-nyebut nama siapa ya, gitu, tapi gagal total. Tidak ada masyarakat yang tertarik dan berminat, malah penolakan yang meluas di mana-mana. Baik di dunia maya, baik di ruang publik, ya, baik kemudian di media-media online maupun di berbagai acara TV yang mendiskusikan mengenai ini gitu. Ya, inilah kemudian yang mengerikannya. Ternyata para pengusung, para pendukung Presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini, yang hanya segelintir elit saja, sebenarnya di sekeliling Bapak Presiden Joko Widodo, itu tidak berhenti ternyata mereka. Mengapa? Ya upaya mereka ini tidak berhenti, terus-menerus dilakukan oleh segelintir orang di sekeliling Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Di mana sensitivitas ya para pejabat pemerintah ini di saat rakyat kita masih banyak yang kesulitan akibat pandemi, bahkan meregang nyawa, kesulitan keuangan, untuk makan sehari-hari aja sulit, berat, tetapi mereka masih saja sibuk memikirkan, melakukan upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Yang dipikirkan hanya diri mereka, berupaya untuk melanggengkan kekuasaan yang mereka miliki, bukan memikirkan nasib rakyat yang sedang kesulitan saat ini. Mari kita sama-sama kawal. Jangan sampai permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan oleh segelintir elit yang mau kekuasaan, yang perilakunya sangat menjijikan ini, yang mencoba mengkhianati konstitusi, mengkhianati amanah reformasi, dan mencederai demokrasi, ya, tidak berhasil. Kita harus lawan. Jangan kita kasih kendor. Jangan kita kasih peluang sama sekali mereka. Karena kelihatan sekali mereka ini sangat serius berupaya melakukan, mengusulkan, menggolkan wacana Presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan 2 atau 3 tahun. Terima kasih. Simak terus channel YouTube Opini Rakyat bersama Herzaki Mahendra Putra.